Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim. Kenapa kamu banyak masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak melakukan sholat. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka memelihara iman, memperkokoh persaudaraan, memperkuat itu tali hubungan silaturahmi di antara kita, sehingga walaupun bapak-bapak tidak melihat saya, walaupun bapak melihat saya tidak melihat bapak ibu-ibu, tapi terjalin dalam rangka berdakwah. Dakwah harus kita tegakkan dan harus kita jalinkan, harus kita tanamkan. Kita harus yaitu betul-betul hidup ini dengan dakwah. Siapapun di antara kita harus berdakwah. Kalau penceramah ya seperti inilah. Apapun yang bapak ibu kerjakan, tolong jangan lupa berdakwah. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini membicarakan memelihara dan meninggalkan sholat. Kaum muslimin, dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Itu nanti di yaumul qiyamah orang malaikat tanya kepada kita masing-masing, kenapa kau masuk neraka Saqar? Sebab orang berburu-buru ke sana semua. Ramai neraka Saqar nih. Jawab kita, kami dulu tidak melakukan ibadah sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebab dalam hadis begini, al-awwalu yuhasibun abdun yawmal qiyamah as-sholah. Iza sholahat sairi a'mali. Iza pasadat sairi a'mali. Yang paling pertama nanti dihitung oleh Allah di yaumul qiyamah, amalan kita ini adalah sholat. Apabila amalan sholatnya bagus, yang lain bagus. Kalau nilai sholatnya 8,4 umpama atau 9,2, yang lain tidak begitu diterima lagi, tidak begitu diperiksa lagi. Tidak banyak pemeriksaan. Tapi kalau dilihat sholatnya nilai 4,2 atau 3,7, Masya Allah, yang lain lebih hebat lagi pemeriksaan. Jadi ini yang pertama. Justru itu, mari kita pelihara sholat ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sholat ini tugas kita. Dalam surat Toha ayat 132 Allah jelaskan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Didik anak kamu salat, serius untuk mendidiknya. Allah tidak meminta rezeki kepada kamu, malah Allah lah yang berikan rezeki itu. Bayangkan, tugas kita hanya salat, mengerjakan ibadah salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Nabi mengatakan, hadis Nabi mengatakan, man hafiza 'ala shalah khamsa akramahullah bi khamsi khosalin. Siapa yang menjaga memelihara salatnya, maka Allah akan memberikan kepadanya 5 buah keutamaan. 5. Jadi solat ini kita pelihara, kita oleh Allah diberikan 5 buah keutamaan dalam hadis Nabi. Maaf kaum muslimin. Dan ini yang 5 ini kita miliki semua. Kita dapat, kita menerimanya itu. Yang pertama, ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah menghilangkan kesempitan dalam hidup.
terasa lapang kalau kita sholat. Kenapa? Karena dalam sholat juga kita telah minta Allahumma rzuqni. Dalam yaitu bacaan yang kita baca itu pada waktu duduk antara dua sujud, Allahumma ghfirli. Itu. Kemudian salah satu diantaranya, ya warzuqni, beri saya Allah rezeki. Orang yang selalu dalam sholat dan tidak pernah mengabaikan sholat, dan sholat telah menjadi kebutuhan, Allah akan berikan. Pertama, Allah akan menghilangkan kesempitan dalam hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, wa yanju min azabil qabri. Allah melepaskan dia dari azab kubur atau dari siksaan kubur. Orang yang selalu dalam sholat. Ini nanti agak panjang pembelajaran kita yang dalam kubur ini. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Apa siksaan yang kita terima kalau yaitu kita meninggalkan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Allah memberikan laporan dengan tangan kanan. Nanti kita yaitu tiap hari kita kan ada yang menjaga kita ini, Raqib dan Atid. Itu nanti di suatu ketika itu diberikan kepada kita catatan hidup kita. Orang yang selalu dalam salat ini datangnya dari kanan. Bergembiralah. Tapi nanti kalau yang memberikan akibat catatan kita tidak bagus, artinya salat kita tidak baik, yang itu kita terima nanti dari kiri. Yang dari kanan. 3. Yang keempat, melewati siratul mustaqim secepat kilat. Nanti kan ada siratul mustaqim menuju ke surga. Yang tadi telah kita bicarakan, kenapa kau masuk neraka Sakor? Karena banyak kami dulu mengabaikan sholat. Itu nanti orang yang sholat ini pergi ke surga itu bukan main, cepat sekali. Jadi justru itu ya perlu dipelihara, dijaga, diperhatikan sholat ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, Allah memberikan surga buatnya bighairi hisab. Memang dihisab juga, tapi tidak seperti hisab yang lain. Tadi telah dibicarakan dalam awal pembicaraan kita, kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lain akan bagus juga. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, yang lain lebih hebat pemeriksaan. Jadi orang yang sholatnya ini bagus, dia tidak hisab. Kita hisab juga, tapi tidak seperti amal yang lain, atau tidak seperti orang yang lain. Jadi kalau begitu kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan lain bagi kita saat ini. Tolong pelihara sholat. Wastabir alaiha, serius melakukan sholat ini. Sebab kalau tidak, dan malah dalam hadis lain dikatakan bainal abdi bainal kufri tarkus sholat. Perantaraan orang kafir dan orang tidak kafir itu adalah sholat, meninggalkan sholat. Jadi sholat perlu, komunikasi kita dengan Allah perlu dijaga dan perlu diperhatikan. Bila kala tidak, maka kita akan mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. 5. Ada yang kita terima saat ini, ada yang kita terima nanti di alam barzah, ada yang kita terima nanti di yaumul kiamah, kalau kita memelihara sholat. Dan yang agak panjang nanti pembicaraan kita ini, sebegini, tadi kan judul pengajian kita memelihara dan meninggalkan sholat. Bagi orang meninggalkan sholat bagaimana? Walaupun tadi kita katakan perantara orang kafir dan tidak kafir adalah meninggalkan sholat. Dan paling pertama nanti dihitung amalan kita di yaumul kiamah adalah amalan sholat. Kaum muslimin dhuyufur rahman rahimakumullah. Agak ini paling pertama, dan setelah ini kita nanti akan lihat dalam sebuah hadis ada 15 macam siksaan orang meninggalkan sholat. Untuk pertama kali ini saya bikin dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.